Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hair Amsal dengan NIM 1202264. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait dengan respon modul 2. Oke, di sini nomor 1 diberikan suatu masalah di mana kita harus membuat suatu program yang akan mengeluarkan pola bilangan sesuai dengan soal berikut. Input yang diminta adalah suatu nilai batas bawah, yaitu intinya batas bawah. Kemudian yang kedua itu banyaknya bilangan yang akan dikeluarkan oleh si program. Oke, di sini kita lihat polanya. Jika kita perhatikan, batas bawahnya selalu menjadi nilai pertama yang akan keluar. Kemudian untuk indeks genapnya akan diberikan increment pertama sebesar 3. Kemudian untuk increment selanjutnya, untuk indeks genap selanjutnya akan berkurang sebesar 1, yaitu incrementnya sebesar 2, dan berkurang seterusnya. Sedangkan untuk indeks yang ganjil, dia akan bertambah 22, kecuali untuk bilangan yang pertama. Oke, kita sudah tahu. Misalnya di sini diberikan input batas bawahnya 3, kemudian disuruh berapa banyak nilai yang akan dikeluarkan, hingga nilai pertama yang akan dikeluarkan adalah 3 karena batas bawahnya. Kemudian di increment sebesar 3 menjadi 6, kemudian karena indeksnya ganjil selain bilangan pertama, maka ditambah 22, sehingga 6 ditambah 22 hasilnya 28, dan begitu seterusnya. Oke, kita beralih ke bagian kodenya. Di sini saya menggunakan header file yang biasa, iostream, untuk basicnya lah. Kemudian ini buat typing standarnya. Di sini ada kode. Di sini ada variabel n, banyak n, kemudian increment 3, sum 1, kemudian n ini adalah batas bawahnya. Kemudian banyak n ini adalah berapa banyak nilai yang akan dikeluarkan oleh si program. Kemudian increment 3 ini adalah sebagai variabel yang menyimpan increment untuk indeks yang genap. Kemudian sum 1 ini digunakan sebagai tambahan aja, jadi untuk menjumlahkan semua bilangan yang dikeluarkan oleh program. Oke. Ini program mengeluarkan input untuk tampilan masuknya batas bawah. Kemudian di sini program menerima input n, batas bawahnya, dan di sini program menerima input berapa banyak nilai yang akan dikeluarkan. Oke, masuk program. Sini buat tampilan aja. Di sini ada iterasi pertama atau looping. Looping menggunakan for loop dari 0 untuk integer 0 sampai dengan banyak n. Ini fungsinya untuk melooping sebanyak banyak n, karena programnya akan mengeluarkan seberapa banyak nilai banyak n ini. Oke, di sini. Kemudian ada di sini untuk jika nilai ini untuk jika i itu habis dibagi 0, atau bisa dibilang indeks ganjil lah kalau dibilang, karena kita mulainya dari kalau dari segi programnya itu indeks 0, karena kita mulainya dari 0. Cuman kalau dari pembahasan yang sebelumnya, maka indeks yang pertama yang nggak genap di program ini ganjil di penjelasan sebelumnya gitu. Jadi yang pertama, jika i habis dibagi 0, sempat masuk ke statementnya. Jika i sama dengan 0, atau jika pada iterasi pertama, jika i sama dengan 0, maka keluarkan nilai n, yaitu batas bawahnya. Nah, kemudian jika bukan, maka berarti bilangannya bukan bilangan pertama, maka dia itu termasuk indeks ganjil bukan yang pertama. Gitu di sini. Maka kita tambahkan 22 menurut pembahasan sebelumnya. Kemudian di sini kita jumlahkan dengan kita jumlahkan bilangan sebelumnya dengan bilangan yang terakhir kita keluarkan. Kemudian di sini jika indeksnya
tidak habis dibagi dua, atau dalam program jika dia iterasinya keganjil, bilangan ganjil, maka kita keluarkan n ditambah increment, di mana increment sendiri nilainya sebesar 3. Kemudian kita update nilai sum satunya sebagai ini dan nilai n-nya sebagai ini. N sama dengan n plus increment. Kemudian kita kurangi increment di sini. Oke. Kemudian jika kita run programnya, sebentar. Jika kita run, oke, misalnya kita mungkin batas bawahnya 3, kemudian banyak bilangan itu 7 deh. Oke, kita dapat segini. Increment pertama saat 3, kita sesuaikan dengan bilangan yang di sana. Oke, tunggu sebentar. Ya, kurang lebih ini bakal sama dengan ketentuan di soal. Oke. Oke, lanjut nomor 2. Di sini diberikan suatu pola huruf, di mana si program akan menerima suatu bilangan dan akan mengeluarkan output berupa pola huruf seperti ini, di mana jumlah baris dari huruf-huruf ini sama dengan input nilai yang diberikan, bilangan yang diberikan. Oke. Dari pola di sini kita bisa memperhatikan bahwa untuk baris pertama banyak huruf yang akan dikeluarkan hanya 1, kemudian untuk baris kedua 2, 3, dan seterusnya. Dia akan menyesuaikan dengan di sini. Kita pertama deklarasi karakter, variabel karakter ABJ menilai A karena base case-nya huruf A, kemudian HS sebagai batasan hurufnya nanti, kemudian integer jumlah baris, artinya nanti variabel yang akan menyimpan bilangan yang akan diinput oleh si user. Oke. Kemudian di sini pertama kita deklarasi lagi variabel baris 1 ini untuk keperluan iterasi pertama. Jadi idenya itu kita akan membaginya. Pertama kita akan bentuk segitiga yang atas dulu, kemudian setelah itu kita akan iterasi untuk segitiga bawahnya. Jadi di sini kita akan membagi jumlah baris karena kita mengiterasikannya sebanyak jumlah baris. Kemudian kita bagi di sini, bagi menjadi 2. Oke. Nah, di sini ada program akan menerima input. Sini iterasinya sebanyak jumlah baris, dimana ini iterasi untuk berapa banyak barisnya. Di sini seberapa banyak huruf karakter yang akan di print oleh si program. Kemudian di sini jika ABJ-nya lebih dari 90 atau lebih dari Z, kan Z itu 90 ya, nilainya 90. Kalau dia lebih dari Z, maka ABJ akan mengulang dari A, atau kalau nggak salah 65 gitu. 65, bukan 65. Sekitar berapa ya? 271. Ini akan mengulang ke A. Kemudian HS sama dengan ABJ. HS akan inisialisasikan nilai ABJ. Kemudian di sini untuk iterasi kedua, kita akan mengupdate nilai jumlah baris. Dimana jika jumlah baris itu merupakan bilangan genap, maka kita tetap membagi 2. Akan tetapi jika dia ganjil, maka kita akan bagi 2 dan ditambah dengan 1. Nah, di sini jika bilangannya ganjil kan kita tadi membaginya 2, jadi baris yang pertama, iterasi pertama akan mengeluarkan 5 baris pertama di sini. 5 baris pertama, di sini 5 baris pertama. 5 baris pertama di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian di iterasi yang kedua kita akan mengcopy 6 baris selanjutnya gitu. Makanya jika kita bagi dengan kan 11, jika dibagi di sini inputnya 11, kita bagi 5,
hasilnya 10 karena dibulat 5 karena dibulatkan ke bawah. Karena kita inginnya 6, maka kita tambah 1. Nah, makanya di sini hasilnya 6. Terus setelah itu di sini untuk berapa banyak jumlah baris yang akan dikeluarkan, di sini seberapa banyak huruf yang akan dikeluarkan dalam satu baris. Oke, tes ulang lagi programnya. Jika di input misalnya 9 aja, 9 maka keluar barisan sepanjang 9 baris. Oke. Baik, kita lanjut ke bilangan ketiga atau nomor 3, sorry. Di sini ada pola bilangan lagi 10, 9, 8, 7 something. Kemudian dalam satu baris jika dia merupakan bilangan 2, maka kita akan menggantinya dengan nilai 0. Kemudian untuk baris kedua kita akan menggeser bilangan ini ke sini dan bilangan terakhirnya sebagai 0 kalau misalnya di sini. Oke, dan segitu setelah dan seterusnya. Oke, lanjut untuk pola nomor 3 di sini kita deklarasikan variabel i dan k, kemudian kita mengambil input i. Ya, di sini perulangan pertama itu untuk looping seberapa banyak baris yang akan dikeluarkan si program. Kemudian untuk looping kedua ini untuk seberapa banyak bilangan yang akan dikeluarkan dalam satu baris. Oke, terus di sini k sama dengan kita inisialisasikan k sebagai ini untuk tujuan aritmetik aja sebenarnya. Ini ada hasilnya. Ya. Kemudian jika k itu negatif atau sama dengan 0 atau non positif, maka kita kalikan dengan min 1 supaya dia positif. Kemudian kita tambahkan dengan 2. Nah, jika ternyata k-nya itu sama dengan 2, maka kita ganti nilainya dengan 0. Nah, kemudian jika k itu positif di sini atau bukan positif, sorry. Jika k setelah kita operasikan di sini, jika k ternyata sama dengan 2, maka kita ganti dengan 0. Oke, misalnya kita run dulu deh. Nah, kita masukin nomor nilai 10. Oke, di sini untuk baris pertama gitu, dia bakal ngasih nilai k sebagai berapa? X sama dengan 1 dikurangi 10 itu min 9 ditambah 1 berarti min 8 ya. Karena negatif maka kita kalikan min 1, jadi hasilnya 8. Kemudian kita tambah 2 sama dengan 10. Karena k tidak sama dengan 2, maka program ini nggak akan di execute. Nah, kemudian di sini karena tadi negatif maka ini tidak di execute ya. Maka yang dikeluarkan adalah k, karena k tadi 10 maka dikeluarkan 10 di sini yang pertama. Oke, lanjut setelahnya bakal bernilai 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nah, karena di sini sampai dengan x sama dengan oke. Nah, ini 0 karena x-nya sama dengan 9 dan y sama dengan 10. Kan nilainya kan min 1, hasilnya min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, jika k kurang dari 0 atau sama dengan 0, maka ini yang akan di execute. Nah, karena k tadi terakhir nilainya 0, maka kita kali min 1 hasilnya tetap 0. K ditambah dengan 2, 0 tambah 2, 2. Jika k sama dengan 2, maka ini yang di execute. Maka terakhir k sama dengan 0. Nah, karena itu yang dikeluarkan terakhir yaitu k sama dengan 0. Yang di sini bernilai 0. Untuk iterasi keduanya akan mengikuti pola selanjutnya. Gitu, kurang lebih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.